Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua makhluk yang Allah ciptakan ada awal dan ada akhirnya. Ini sejalan dengan surah Al-Hadid ayat 3, yang artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Sebelum diturunkan ke dunia fana ini, aku, kamu, dan kita semua manusia, nama ruh kita telah tertulis di sisi Allah di Lauh Mahfuz. Al-Quran mengisyaratkan unsur kejadian manusia ada 3 unsur. Pertama, unsur badan atau jasad. Kedua, unsur nyawa atau nafs. Dan ketiga, unsur ruh. Unsur ketiga ini kemudian disebut unsur ruhani atau lahud atau malakut, yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk biologis yang lainnya. Unsur ketiga ini merupakan proses terakhir dan sekaligus penyempurna substansi manusia, sebagaimana ditegaskan di dalam beberapa ayat, seperti dalam surah Al-Hijr ayat 28-29. Setelah penciptaan unsur ketiga ini selesai, para makhluk lain termasuk para malaikat dan jin bersujud kepada Adam, dan alam raya pun ditundukkan untuknya. Unsur ketiga ini pula lah yang mendukung kapasitas manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi. Surah Al-An'am ayat 165. Di samping sebagai hambanya, surah Al-Zariyat ayat 56. Meskipun memiliki unsur ketiga yaitu ruh, manusia akan tetap menjadi satu-satunya makhluk eksistensialis, karena hanya makhluk ini yang bisa turun naik derajatnya di sisi Tuhan. Sekalipun manusia ciptaan terbaik, ahsani takwim, ia tidak mustahil akan turun ke derajat paling rendah, asfala safilin, bahkan bisa lebih rendah daripada binatang. Al-A'raf ayat 179. Eksistensi kesempurnaan manusia dapat dicapai manakala ia mampu mensinergikan secara seimbang potensi berbagai kecerdasan yang dimilikinya. Namun tidak semua aspek manusia itu dapat dipahami secara ilmiah dan terukur oleh kekuatan panca indera manusia, karena memang unsur manusia memiliki unsur berlapis-lapis. Muncul satu pertanyaan menarik. Lantas bagaimana hubungan peran sebagai khalifah dengan takdir yang Allah tetapkan buat tiap-tiap manusia? Terkait perkara ini, sebagian kita yang awam banyak yang terjebak opini. Ada yang beropini bahwa manusia hanya menjalani takdirnya, baik itu takdir baik maupun itu takdir buruknya, alias tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas bagaimana pula yang sesungguhnya? Asbab ada juga yang berpendapat ketika mendapati kematian seseorang yang jahat tabiatnya, mereka berkata, sudah takdirnya hidup dan matinya dalam keadaan buruk. Dari sudut pandang Allah, ini benar, karena semua yang terjadi atas kehendak Allah. Namun dari sisi manusia itu sendiri, secara hakiki tentunya tidak ada manusia yang berharap mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jika kita kembali kepada visi dan misi penciptaan manusia itu sendiri, dari sudut pandang Al-Quran, bahwa terkait erat dengan pangkat sebagai khalifah di bumi Allah, kira-kira adakah yang berani katakan bahwa pangkat khalifah itu buruk? Saya rasa kita sepakat bahwa pangkat itu sangatlah mulia, dan itu terkait dengan profesi yang juga disebutkan di dalam Al-Quran, seperti pandai besi, tukang kayu, pemintal benang, petani, nelayan, pedagang, pengajar, dan ada lagi profesi-profesi lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan itu artinya semua profesi ini adalah mulia, karena terkait dengan pangkat sebagai khalifah di bumi Allah. Dengan demikian, takdir di awal semua manusia adalah sebagai khalifah dengan profesinya masing-masing,
dan semua profesi itu adalah mulia. Jadi, sebagai apapun profesi kita, itu adalah pangkat kemuliaan yang standarnya adalah kita amanah penuh atas profesi kita yang Allah takdirkan. Jadi, bagi manusia yang mereka tidak amanah atas profesinya, yang profesi itu Allah kemas sebagai cobaan dari takdir atas dirinya, itu artinya dia melepaskan pangkat kemuliaannya selaku khalifah di bumi, dan dia turun ke derajat paling rendah, yaitu sebagaimana derajatnya binatang, sampai matinya pun dalam keadaan hina. Namun tidak bagi manusia yang amanah terhadap profesinya, sabar akan cobaannya, bersyukur atas pertolongan Allah, menerima dan menjalani takdirnya dengan hanya berharap ridha Allah semata, karena takutnya hanya kepada Allah saja, dan inilah yang bisa menentukan akhir dari takdirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Radhiyallahu anhum wa radu'an, yang artinya Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Perlu diketahui bahwa ridha Allah kepada mereka lebih tinggi derajatnya daripada kenikmatan abadi yang diberikannya kepada mereka. Waradu'an, dan mereka pun ridha kepadanya, artinya mereka puas dengan keutamaan yang menyeluruh yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan selanjutnya, zalika liman khasya rabbah, yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Surah Al-Bayyinah ayat 8. Yaitu pahala ini akan didapat oleh orang yang takut kepada Allah, bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa, dan menyembahnya seakan-akan dia melihatnya, dan dia mengetahui bahwa jika ia tidak dapat melihatnya, maka dia maha melihat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.